Racikan Berita 1. Bapak, Ibu, anak-anak mahasiswa, hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi udah cukup, sebetulnya kita udah tahu kondisi bangsa ini. Jadi kalau Pak Said tadi ngomong masalah ekonomi, terus tadi dia ada anak mahasiswa juga, ya masalah ekonomi juga. Karena keterbatasan kehidupan kita diombang-ambingkan oleh orang serakah, ya orang serakah itu. Saya kalau ingat yang namanya serakah nomik tadi, saya ingat saya pernah memaki seorang pejabat di sini, pembohong, penjilat, serakah, rakus. Ya perlu kan saya sebut namanya kan? Udah cukup itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Tadi kalau Pak Said bicara tentang masalah ekonomi, saya mencoba untuk bicarakan, ini kan mimbar bebas kan, berarti bebas ngomong gitu. Saya mau bicara tentang pemimpin, Kalau menurut saya kerusakan-kerusakan yang terjadi di semua lini, mau di ekonomi, di politik, di hukum, di ya segala sisi kehidupan manusianya, tergantung dari pemimpinnya siapa gitu. Karena itu saya berharap anak-anak mahasiswa semua ya teman-teman sekalian, dalam memilih pemimpin itu jangan sembarangan gitu. Dalam memilih pemimpin itu jangan karena dia baik kepada kita atau memberi sesuatu kepada kita, oh ini baik gitu. Padahal dia sama-sama kita dia baik, sama yang lain dia zalim sekali gitu. Kalau kita mau lihat saja gini, negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang dan banyak negara di Eropa tidak punya sumber daya alam, tapi pemimpinnya baik. Dari pemimpin yang baik itu dia bisa menciptakan sumber daya manusia yang ada di negara itu menjadi baik. Jadilah kayak Jepang, Korea Selatan, Singapura, ya terlepas dari segala kekurangannya jelas jauh lebih baik dari pemimpin yang ada di kita ini. Nah, karena itu di sini saya sampaikan kita ini negara demokrasi. Kita ini negara demokrasi. Dalam menetapkan pemimpin itu dipilih. Nah, tapi karena kembali lagi dari sumber daya manusia yang tadi dikeluhkan karena anak mahasiswa yang pertama ngomong tadi, apa ini? Apa tadi yang biarlah bodoh, tetaplah bodoh. Itu sistem komunis. Pemimpin komunis itu cenderung membiarkan rakyat itu sebagian besar bodoh dan miskin, karena orang bodoh dan miskin mudah diatur, mudah dibeli. Nah, karena itu secara perorangan juga biar susah kayak apapun, janganlah kita bodoh dan janganlah kita miskin. Saya anak rakyat. Bapak saya ini kuli kontrak dari Jawa Tengah yang zaman Belanda dikirim ke Sumatera tahun 34 atau 35. Saya 7 bersaudara, 3 orang lahir di Aceh, 4 lahir di Sumatera Utara. Saya beritahu ya, ibu saya itu dulu buta huruf, orang Gayo, kalau orang Gayo itu orang Aceh pegunungan. Kalau di Papua sana ada Papua pegunungan, ibu saya itu orang Aceh pegunungan, Kak Imam. Tidak sekolah, ibu saya itu orang Aceh pegunungan, Kak Imam.
tidak sekolah, cuman dia pinter ngaji. Dulu pada era tahun 60-an itu ada wajib belajar kan. Ibu saya bisa baca di tahun 60-an, saya sudah SD, jadi saya belajar baca sama ibu saya. Maksudnya sama-sama gitu. Saya belajar di sekolah, ibu saya belajar di rumah. Kalau bapak saya memang kebetulan sudah sekolah sejak zaman Belanda gitu. Ini saya jawab tadi yang jangan biarlah bodoh. Kita anak 7, 5 semuanya berganti, kecuali anak pertama dan kedua saja cuma lulus SD. Tapi ketiga sampai ke 7 bisa. Cuman memang 3 itu anaknya laki-laki, sekolahnya gratis, semuanya lulusan guru besar. Karena kita miskin kan, jadi bapak saya bilang kamu sekolahnya biar nggak susahin saya masuk ke akademi militer. Saya yang ketiga, kakak saya yang pertama masuk angkatan darat, dia lulus akademi militer tahun 64. Kakak saya kedua lulus akademi militer tahun 74 dan saya 78. Adik saya dua perempuan bisa lulus dari IKIP sampai S2, karena yang guru kan waktu itu S2. Nah itu saya katakan kita jangan menyerah. Ya jangan. Tadi itu nyambung apa yang dikatakan Pak Saya dulu, jangan nyalakan orang tua. Kita juga harus berjuang. Ya, kembali lagi ke yang saya katakan tadi. Tapi itu saya katakan bukan ini, jangan menyerah. Saya ini anak petani, anak beli kontrak. Tapi karena orang tua tahu butuh itu kelemahan, anaknya nggak boleh bunuh. Dengan segala macam kesulitan ada. Begini, saya kembalikan lagi. Lihat, kalau kita ini kan topiknya mendaki janji. Lihat kalau kita punya pemimpin seperti yang lalu Jokowi, ini putus. Ini juga rakusnya juga melebihi serakah nomi. Ya, kita kok diem saja. Oh ya lupa saya. Tapi saya tadi merinding pada sini. Saya merinding. Dari era 2014 sampai 2019 sampai 2024 yang jadi protes terhadap pemerintah yang brengsek ini, ibu-ibu. Hari ini saya merinding mahasiswa sudah maju. Hari ini. Karena saya ingat tahun 45, tahun 66, kemudian kemarin 98, motornya mahasiswa. Tapi 2014, 2019, 2024, kayaknya mahasiswa itu yang menurun dari pergerakan seniornya yang saya katakan tadi. 45, 65, 98. Hari ini mudah-mudahan dipelopori dari Universitas Muhammadiyah ini melihat ketidakbenaran yang terjadi di negara kita. Yang melihat ketidakbenaran, kalau benar kita bela, kalau benar jangan takut berbicara. Saya 35 tahun jadi aparat. Saya selalu berhadapan dengan pengadilan, saya belum pernah. Saya terjun dari tahanan. Sampai hari ini status saya udah 6 tahun udah tersangka. Emangnya gua pikirin. Ya saya udah 6 tahun sampai hari ini status saya tersangka. Emangnya gua pikirin saja. Saya berbicara tentang kebenaran. Dan saya kemarin pernah katakan, saya tidak menganut paham yang namanya mikul dulu menentu. Saya tidak menganut senior harus dihormati. Saya menganut yang benar, itu hal yang dihormati. Senior pun saya lawan kalau tidak benar. Sudah tahu kan istilah teman-teman, tapi bawahan, teman, dan siapapun kalau dia benar
saya hormati dan saya ikut. Saya berharap kita lihat benar salah itu kriteria benar dan salah kan mudah-mudah kan. Hukum ada, agama ada. Jangan dilanggar. Serahkan nomor tidak antara dua, tidak tahu hukum dan tidak tahu agama, atau dia langgar karena keserakahannya, atau karena kerakusannya, karena nafsu duniawi. Yang mudah-mudahan kita di Universitas Muhammadiyah ini perguruan tinggi yang punya background Islam, betul kan? Mudah-mudahan kita nggak ada yang serakah, tidak ada yang zolim dan sebagainya. Ya, pada kesempatan ini kita butuh pemimpin. Dan itu mahasiswa, kalau tidak ada pemimpin yang nggak benar, pastikan sesuai dengan norma yang ada. Ya, kalau saya memimpin nggak bisa, saya cerita. Kalau nggak bisa saya cerita, kalau dulu saya tempelin kalau anak buah saya. Nah, kalau kita sekarang nggak bisa tempelin, kalau bisa tempelin saya tempelin. Ya paling nggak dengan mulut. Mereka kadang tadi pejabat dulu, pembohong, penjilat, penyeprak, rakus. Ya karena nggak, saya udah nggak punya kemampuan nempelin dia dengan fisik. Nah, jadi ini yang benar. Itu bukan hanya pemimpin yang namanya presiden saja. Sampai perwakilan kita yang di DPR itu kalau kita perlu ingatkan saat ini saat ini. Ya 10 tahun yang lalu, sekarang juga masih ada perubahan sedikit-sedikit ada, sudah berubah lah di era Pak Prabowo ini. Tapi buat saya belum memuaskan, jauh dari kata puas. Jauh. Kita punya perwakilan sebagai harusnya menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah yang mengoperasionalkan negara ini. Sekarang ya penonton aja, bahkan pemeras. Kenapa saya bilang pemeras? Lihat gaji UMR kita 5 jutaan, betul? Gaji mereka ini di atas 200 juta. Kan bukan wakil kita itu. Itu yang di legislatif, yang di eksekutif, yang di kami mau, yang di yudikatif, yang katanya hakim, dia punya apa itu? Dia punya semboyan wakil Tuhan di dunia, betul kan? Mungkin ada orang hukum di sini, hukum orang, memponis orang, mengabaikan hanya faktor kebenaran, faktor kejujuran dan faktor keadilan. Jadi dilanggar norma. Nah, karena itu sekali lagi pada kesempatan ini mungkin negara itu bisa tertib kalau kita punya pemimpin pintar jelas supaya dia nggak buat keputusan-keputusan yang konyol ini. Kemudian moralitasnya baik, bukan penipu, bukan pembohong, bukan orang rakus. Kalau di Islam pemimpin itu nggak boleh makan sebelum semua yang dipimpin itu makan. Benar kan? Dan kita enggak, rakyat mau mati kelaparan, matilah kau situ. Yang penting gua gemuk. Itu terjadi. Kaum lemah saat ini hanya jadi objek penindasan. Tadi ada dari Papua itu ada yang lucu juga di gunung bangun sawah katanya. Kalau di Tangerang Utara sawah diuruk, dirampas secara paksa. Ini masalah. Karena kita lagi janji, ini kan perubahan kan. Dan saat ini kalau masalah perubahan kita katakan era Prabowo ini udah 1 tahun, perubahan yang ada baru kecil banget. Nggak tahu kalau istilah Pak Maman berapa dengan janji yang diomongkan gitu. Sudah dikatakan banyak, tapi terlalu lambat karena kita udah menderita selama 10 tahun di era kepemimpinan Jokowi. 10 tahun lebih ditipu terus. Kurang ajarnya lagi manusia ini nurunkan anaknya yang lebih dongeng itu wakil presiden.
Di sini juga saya nuntut kepada Presiden Prabowo sebetulnya. Itu wakil dia harus dengar. Dia harus dengar. Nggak perlu ada besar Muhammadiyah ini kalau cuma sekelas itu dari presiden. Jadi wakil presiden. Jadi saya pada tempat ini perhatian saya kepada anak-anak mahasiswa yang sudah mulai bangkit. Jangan takut berkata benar. Jangan takut berkata benar. Sekali lagi berkata benar. Berkata lagi, jangan cerita. Memang orang yang berani berkata benar itu banyak munculnya. Tidak apa-apa itu iblis. Kita kan bangga kalau dimusuhin iblis ya. Kalau dimusuhin malaikat kalau Tuhan, bahaya kita. Bahaya kita. Kemudian mendolong dunia oligarki. Itu sudah disampaikan oleh Pak ini. Nah kita tolak itu manusia yang memegang prinsip serakah lobby kita ini. Gak usah disebutkan kan? Ada mungkin datanya ada di dalam Pak Marwan. 80% luas area produktif di Indonesia ini dikuasai tidak sampai oleh 5% orang yang ada di sini. Itulah kelompok-kelompok serakah. Tapi ada orang Indonesia yang nggak punya tanah 1 meter tuh. Kan parah. Ya ini yang punya pemerintah. Makanya jangan buru-buru ingin suara dia. Jangan ingin jadi pemimpin jadi apa. Yang jadi pemimpin nggak bisa pada saat keadilan. Nanti dipertanggungjawabkan dia. Kita ketemu nanti jadikan. Jangan benar. Jangan buru-buru pengen jadi bupati. Setelah jadi bupati cuma nikmatin fasilitas, di situ masih banyak yang menderita, masih yang saya katakan tadi ada orang Indonesia yang begitu luas, begitu subur, sudah 1 meter aja kan. Tapi ada orang satu keluarga bisa memiliki lahan jutaan hektar. Jadi ini terjadi kenapa? Ya karena pemimpin tadi yang nggak beres juga. Orang rakus itu bisa merajalela seperti yang dikatakan oleh Pak Teddy tadi karena banyaknya pengkhianat. Pengkhianat itu siapa? Apa? Baik di legislatif maupun di eksekutif. Termasuk di judikasi yang menetapkan hukum semaunya. Karena itu hati-hati. Saya yakin anak-anak mahasiswa Muhammad ini yang punya landasan agama baik nggak akan meniru kondisi Indonesia sekarang terjadi, termasuk apa yang disampaikan oleh tadi sebelumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1